Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih bab 3, tapi kali ini kita akan belajar tentang awalan me, ya, awalan me. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bisa membedakan kata dasar dan kata berimbuhan atau berawalan me ke dalam aksara Arab lain. Oke, kita langsung mulai saja ya. Nah, awalan me dia punya beberapa aturan ya. Dia punya banyak aturannya. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama. Aturan pertama, apabila awalan me dimasukkan ke dalam kata dasar yang diawali dengan huruf ini, hurufnya nye, kemudian huruf ya atau y, empat ya. Kemudian huruf wa atau w atau u juga bisa. Kemudian n. Kemudian lagi m. Dan kemudian l dan r. Maka cara penulisannya ini yang paling mudah. Cara penulisannya akan kita lihat di contoh. Ya, tolong perhatikan ya. Umpamanya kita ambil sebuah kata dasarnya adalah rangkul. Jadi R berarti ya. Rangkul. Nah, apabila kita tambah dengan awalan me di depannya, jadinya apa? Jadinya merangkul. Sorry ya, maaf. Angka U tambah L, merangkul. Nampak? Rangkul berubah menjadi merangkul. Di sini kita lihat, kita cuma sekedar menambahkan saja ya. Awalan me kita tambahkan di depan. Jadi R-nya jadi R akhir, ya. Me-nya menjadi M awal, M-nya menjadi M awal, atau me-nya menjadi M awal. Kemudian rangkul, yang lainnya ingat kita punya aturan yang namanya imbuhan, yang namanya awalan itu tidak merubah kata dasar. Oke, kita lihat lagi ya, misalnya contoh kata yang baru Bapak sebut tadi, lihat. Ya. L I H T, lihat. Nah, ini dia. Apabila kita tambah dengan awalan me, berarti kita cuma tinggal tambahkan me saja di depannya. Melihat. Ya, kayak gitu ya. Melihat. Jadi, apabila awalan me itu bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf nye, ya, nye, y, w, n, m, l, dan r, maka awalan me-nya tidak mengalami perubahan. Dia tinggal disambungkan saja. Dan nanti bisa kalian lihat di contoh-contoh lain yang akan Bapak kirimkan ya. Nah, kita lanjut kedua dulu, aturan kedua untuk menghemat waktu. Nah, aturan kedua ini agak tricky atau agak sulit sedikit atau agak rumit sedikit. Jadi tolong diperhatikan. Apabila awalan me dimasukkan ke dalam kata dasar yang diawali dengan huruf ini, G, kemudian huruf ini, K, kemudian huruf ini, H, kemudian huruf ini, hamzah, kemudian terakhir ini, alif. Maka awalan me-nya dia berubah, bukan lagi me, tetapi berubah dia menjadi mang. Jadi me-nya menjadi mang, ya. Nah, sebagai contoh, kita lihat pakai contoh lah ya, karena kalau tentu saja dengan contoh lah paling enak melihatnya ya. Oke, contohnya sebagai berikut yang kita lihat. Misalnya kita ambil sebuah kata dasar asuh. Asuh. Nah, kita lihat asuh. Kita lihat kata asuh, dia pakai hamzah di atasnya, kemudian pakai alif juga, berarti dia diawali dengan huruf a dan hamzah ya. Nah, apabila kita tambahkan awalan me, dia berubah menjadi meng.
Jadi bukan measuh, tetapi mengasuh. Jadi makanya penulisannya kayak gini. Bukan mengasuh, tapi mengasuh. Nampak? Bukan lagi measuh ya. Kenapa? Karena dia diawali dengan huruf ini. Huruf A, huruf Hamzah. Jadi mengasuh. Pakai ang dia awalan me-nya. Nah, kita coba lagi misalnya ini. Nah, ini tricky juga nih, agak-agak sedikit harus diperhatikan dengan seksama. Ini. Apa bacanya? Ausik? Bukan, bacanya usik. Berarti ini ini bunyi u ya. Alif dan waw bersama seperti ini, bukan au tetapi u. Jadi bacanya usik. Nah, makanya dia termasuk juga yang mengalami perubahan. Coba kalau kita tambahkan kata awalan me. Jadi apa dia? Meusik? Bukan, tapi mengusik. Jadi me tambah eng tambah langsung tambah. Nah, semoga jelas ya, semoga kelihatan. Mengusik. Mengusik. Nah, jadi seperti itu. Ya. Oke. Kemudian kayak kita kasih contoh satu lagi lah ya. Nah, tadi udah ada dari Hamzah. Kita coba pakai yang A atau K, H dulu ya. Misalnya nih. Apa bacanya? Hapus. Nah, ketika kita tambah awalan me, bukan menghapus jadinya ya, tapi menghapus. Menghapus. Nah, nampak ya? Menghapus. Hapus jadi menghapus. Awalan me-nya bertambah dengan eng. Me menjadi meng. Oke. Nah, satu lagi lah ya. Kayak ini ya. Tadi kan udah ada beberapa contoh. Pakai huruf K lagi ya. Misalnya kawal. K-W-A tambah L. Kawal. Ya. Kalau kita tambahkan tulisan Arab Melayu, kalau kita tambahkan awalan me-nya menjadi mengawal. K-nya, di sini ada kasus yang unik ya. Mengawal. Nah, mana K-nya, Pak? Kok K-nya nggak kelihatan, Pak? Kok K-nya lenyap? Benar, K-nya hilang atau lebur. Bergabung dia dengan awalan me, jadi bukan mengkawal, tetapi jadinya mengawal. Iya, ada beberapa kata, bukan kata ya, mohon maaf. Ada beberapa huruf yang hilang atau lebur, ya. Apabila dia bertemu dengan awalan me. Ya, tadi kita lihat contohnya kayak ini, kawal. Atau tadi hamzah tadi, ya, asuh tadi, mengasuh. Ingat gak contoh tadi? Kan tidak lagi Bapak tuliskan hamzah di atasnya, berarti hamzahnya lebur. Ya. Nah, kemudian juga huruf alifnya juga tadi kayak mengusik. Kan ada alifnya tadi ya di awal, alifnya hilang. Kemudian ada beberapa kata lagi kayak beberapa huruf lagi ya, kayak p atau huruf P. Pilin. Nah, ketika kita jadikan awalan me bukan jadinya mempilin atau memilin, mengpilin tapi memilin. Jadi P-nya lebur ya. Memilih. Nantilah kita lihat, ini ada nanti pembahasannya ya. Ini contoh aja baru. Memilih. Jadi itulah aturan keduanya ya. Apabila awalan me bertemu dengan huruf G, K, H, hamzah dan alif atau A, dia bukan lagi me bacanya, tetapi meng. Aturan ketiga. Aturan ketiga, apabila awalan me bertemu dengan huruf berikut ini, fa atau F, Q atau K,
Kemudian terakhirnya B, ya. Nah, apabila dia bertemu dengan tiga huruf ini, nah cara menulisnya, bukan cara menulisnya, cara membacanya dan juga cara menulisnya, mohon maaf tadi salah. Cara menulisnya dan cara membacanya, bunyi me berubah menjadi mem. Bunyi me berubah menjadi mem. Contohnya kita ambil yang satu ini. BNTU. Bantu. Nah, ya. Kalau kita tambahkan awalan me, jadinya apa? Betul, membantu. Jadi membantu. Membantu. Nampak? Membantu. Ya, awalan me berubah menjadi mem. Awalan me menjadi mem. Ya, membantu. Nah, kita lihat lagi misalnya dengan huruf K ini, P ya, maaf, aduh saya Bapak salah, P ya. Misalnya ini pukul. Nah, jadinya apa? Sorry. Jadinya memukul, betul. Nah, P-nya lebur, P-nya hilang. Ya, jadinya memukul. Memukul. Jadi P-nya kemana? P-nya lebur atau hilang. Nah, kemudian F tadi ya. Misalnya kata, nah, ada yang bisa baca itu apa? Itu bacanya fikir, ya. Nah, ketika kita jadikan awalan me menjadi memikir. Nah, di sini i-nya muncul ya. Kalau di sini i-nya tidak muncul karena dia berasal dari kata bahasa Arab, kita mengikuti aturan penulisan dari bahasa Arab, bahasa aslinya. Nah, ketika kita tambahkan awalan me, dia menjadi kata dalam bahasa kita, makanya kita ikuti juga aturan kita, memikir, ya, pakai i di situ. Oke, semoga jelas ya. Aturan keempat, apabila awalan me dimasukkan ke dalam kata dasar yang diawali oleh huruf-huruf berikut ini. Huruf apa lagi? Ayo kita lihat. Apabila awalan me dimasukkan ke dalam huruf, apabila ketemu dengan kata dasar yang diawali huruf T, huruf C, ya, kemudian huruf J, dan satu lagi huruf D, maka cara penulisannya awalan me-nya juga mengalami perubahan sedikit. Me-nya berubah menjadi men. Nah, men. Contoh kita lihat dari bawah dulu ya. Dapat misalnya Bapak kasih kata. Dapat. Nampak? Dapat. Ya. Nah, jadinya apa? Mendapat. Sorry, maaf. Mendapat. Me menjadi men. Dapat, mendapat. Oke. Misalnya J tadi ya. J W A B. Apa nih bacanya? Jawab. Nah, ditambah awalan me menjadi menjawab. Menjawab. Aduh, kecil, nggak kelihatan. Menjawab. Kelihatan ya? Semoga kelihatan ya. Jawab jadinya menjawab. Nah, jadinya ini. Menjawab. Nampak?
Semoga nampak ya. Atau kita ulang lagi nulisnya biar jelas. Boleh, no problem. Menjawab. Menjawab. Menjadi men. Oke, misalnya ini cari. Jadi mencari. Misalnya cari. Nah, jadinya apa? Jadinya mencari. Mencari. Nampak? Oke, kita coba hapus. Jadi jelas. Cari jadi mencari. Kelihatan? Oh ya, N-nya tinggal, sorry. Mencari. Jelas? Oke. Nah, misalnya ini T. Tulis. Tulis. Nah, menjadi menulis. Benar sekali. Menulis. Oke, nanti supaya jelas ada Bapak foto kan, jadi jangan khawatir, kamu bisa lihat, bisa kamu catat juga nanti, atau kalau memang rasanya banyak, karena memang banyak ini bahannya ya boleh kamu print, kemudian kamu tempel di buku kamu. Oke, yang terakhir adalah aturan kelima. Apabila awalan me bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf ini, huruf S, maka awalan me-nya bunyinya berubah menjadi menye atau menye. Nah, seperti itu. Nah, ini satu aja, jadi enak kita bisa kasih contoh. Misalnya salin. Salin. Nah, ditambah awalan me menjadi mesalin. Benar, yang benarnya bukan mesalin ya, tetapi menyalin. Jadinya menya. Jadi nah, kayak ini nya ya. Menyalin. Itu dia menyalin. Nah, misalnya kita tambah satu contoh lagi lah ya. Misalnya ini SIRM. Apa bacanya? Nah, apa bacanya ini? Siram. Tuh. Ditambah awalan me jadinya menyiram. Menyiram. Nah, jadi nye ya, menyiram. Atau misalnya lagi ya, ini bolehlah kita tambah agak banyak. Ya. Sebut. Nah, kita tambah awalan me. Oh ya, ada yang tinggal Bapak, mohon maaf. Ini sempat bacanya, atau sepit. Dia sebut S B U tambah T, sebut. Jadinya menyebut. Nah, menyebut. Oke, jelas. Jadi itulah dia awalan me. Jadi awalan me ini sedikit agak harus hati-hati kita ya, harus kita perhatikan. Pertama tadi kalau awalan me bertemu dengan huruf kayak R, L, M, N, U, Y sama nye, itu tidak masalah. Kita cuma tinggal tambahkan saja dia di depan, tidak ada perubahan.
Tapi apabila dia ditambah awalan me itu bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf G, huruf K, huruf H, huruf A, huruf hamzah juga, nah itu dia awalan me-nya berubah menjadi meng. Kemudian yang ketiga, apabila awalan me dimasukkan pada huruf yang kata dasarnya, ya dimasukkan pada kata dasar yang diawali dengan huruf F, huruf P, dan huruf B, awalan me-nya berubah menjadi mem. Nah, dan terakhir ini tadi, apabila awalan me bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan huruf S, ya, maka awalan me-nya berubah menjadi menye. Oke, sampai di situ saja. Kemudian jangan salah, ada juga beberapa kata yang bukan awalan me seperti Melayu. Wah, kalau ini jangan dibilang awalan me ya. Nah, ini bukan awalan me, Melayu. Itu memang hurufnya diawali dengan huruf M. Jangan pula kamu bilang awalan me, mentang-mentang kata dasar ada kata layu ya. Melayu itu adalah sebuah suku, ada sebuah puak atau sebuah kaum. Dia bukan awalan me kata tersebut. Ada mekar, M, K, dan R. Ini juga bukan awalan me. Jadi jangan salah. Nanti bisa kalian lihat ya di bahan yang akan Bapak kasih. Oke. Ini saja sampai di sini pelajaran kita. Ini nanti bahannya akan Bapak fotokan, Bapak kirim ke grup WA. Kemudian ada tugas. Tugasnya ada 2. Tugas pertama, salinlah kalau kamu bisa ya. Ya, salin. Salin di buku tulis kamu, tulis rapi-rapinya supaya kamu sambil menulis sambil belajar juga. Ya, mungkin banyak. Mohon maaf, Bapak. Nah, tapi rasanya kalau memang kamu payah menyalinnya, kamu boleh foto ini atau boleh kamu print hasil foto nanti, kemudian kamu fotokopi atau kamu potong hasil printnya itu, kemudian kamu tempelkan di buku tulis kamu, itu juga boleh. Tapi lebih baik ditulis lah ya. Dan tugas kedua ada latihan, ada 10 latihannya, ada 5 di sini dan 5 di belakang. Yang 5-nya tuliskan dalam tulisan Latin, kamu kerjakan di buku tulis kamu. Dan juga yang B-nya tuliskan dalam tulisan Arab Melayu, kamu juga tuliskan di buku kamu. Jadi ada 10 latihan ya, ada 10 latihan. Oke, sampai di sini saja materi kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata Bapak yang salah, mohon maaf kalau ada beberapa salah penyebutan. Itu kesalahan semuanya datangnya dari Bapak. Ya, Bapak akhiri saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.